Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmaulia dengan NIM 321 313 1029. Perkenalkan, nama saya Daniela Anggreni Lumban Tobing, NIM saya 32131311010. Karakteristik bioma di dunia. Pengertian biosfer. Biosfer berasal dari kata bio dan spahira. Bio artinya hidup, sedangkan spahira artinya lapisan. Oleh karena itu, biosfer dapat diartikan sebagai kehidupan makhluk hidup di berbagai lapisan bumi. Bioma dapat didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Bioma serta keseluruhan ekosistem yang berada di dalamnya berada dalam biosfer bumi. Hal ini membuat biosfer bersifat kompleks, dinamis, dan stabil. Karakteristik suatu bioma antara lain sebagai berikut. A. Ada suatu komunitas klimaks. B. Ada suatu bentuk vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Contohnya, hutan berdaun jarum. C. Komunitas tersebut stabil sepanjang masa. D. Bioma terbentuk karena interaksi antara unsur-unsur lingkungan seperti iklim, tanah, dan organisme hidup di kawasan itu. E. Setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan, tumbuhan, dan hewan yang berbeda. F. Bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Faktor-faktor terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor klimatis atau iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses persebaran flora dan fauna. Juga berpengaruh pada kehidupan secara umum. Unsur-unsur iklim yang berpengaruh adalah suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Yang kedua yaitu faktor edafik atau tanah. Ternyata, tanah juga mempengaruhi proses persebaran flora dan fauna. Hal ini disebabkan karena banyaknya unsur-unsur kimiawi yang terkandung di dalam tanah untuk membantu tumbuh kembang flora. Unsur-unsur kimiawi tersebut akan membantu kesuburan tanah jika memiliki dosis yang baik. Selain unsur kimiawi, sirkulasi dalam tanah juga harus terjaga baik agar tanaman tersebut dapat melakukan respirasi yang baik. Yang selanjutnya yaitu faktor topografi. Yang dimaksud dengan topografi adalah keadaan geografis dari muka bumi itu sendiri. Salah satu unsur yang paling berpengaruh adalah lokasi, yaitu tinggi rendahnya tempat. Contoh dari kasus tersebut adalah semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah pula suhunya. Dan selanjutnya yaitu faktor biotik atau biologis. Yang dimaksud dengan faktor biotik dalam konteks ini adalah makhluk hidup itu sendiri, yaitu hewan, tumbuhan, manusia, atau organisme lainnya. Persebaran flora dan fauna di dunia. Pola persebaran flora di dunia bermula dari wilayah asal suatu makhluk hidup hingga bagaimana dan kapan mereka bermigrasi dan menyebar. Tiap spesies akan menyebar hingga batas suatu penghalang berupa kondisi alam seperti lautan luas, gurun, barisan pegunungan, atau kondisi iklim. 1. Tundra alpin dan Arktika. Ini ditemukan di ketinggian dan garis lintang tertinggi. Komunitas ini terdiri dari lumut, rumput, semak-semak rendah, dan tanpa pepohonan. 2. Taiga atau hutan boreal terdiri dari beberapa jenis pohon konifera atau berdaun jarum dan pinus, seperti pohon spruce yang mirip dengan cemara, alder, dan cemara juniper. Daerah taiga dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang singkat. Hutan boreal terbentang luas di belahan bumi utara, seperti Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan Jepang bagian utara. Hutan gugur beriklim sedang ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan sedang.
Kawasan hutan gugur beriklim sedang terutama ditemukan di Eropa Barat, Tiongkok Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat bagian timur laut, Chile Selatan, dan Selandia Baru. Umumnya memiliki batang tebal dan daun lebar. Hewan di daerah hutan gugur antara lain beruang, rusa, rakun, tupai, rubah, dan burung pelatuk. Selanjutnya ada hutan selalu hijau subtropis atau hutan hujan iklim sedang, ditemukan di daerah iklim subtropis lembab dengan musim dingin ringan dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Hewan yang ada di hutan ini antara lain keledai, rusa, kelinci, tikus kayu, tupai, dan kadal. Padang rumput beriklim sedang hanya ditumbuhi rerumputan karena memiliki musim hujan yang singkat. Hewan di daerah padang rumput antara lain zebra Afrika, kanguru Australia, dan bison Amerika. Gurun dan semi gurun adalah hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata jumlah curah hujan tahunan yang jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Hewan yang ada di gurun antara lain unta, ular, hewan pengerat atau rodentia seperti tikus dan kadal. Berikutnya ada hutan gugur tropis yang dikenal sebagai hutan tropis kering. Hutan ini ditemukan di pinggiran bioma hutan hujan tropis. Hutan gugur tropis ada di daerah dengan curah hujan sedang. Hewan-hewan yang ada di hutan ini antara lain singa, harimau, babi, rusa, dan gajah. Selanjutnya ada sabana. Sabana memiliki jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembaban rendah karena memiliki intensitas hujan yang konsisten sepanjang tahun. Sabana umumnya memiliki rumput-rumput tinggi yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Hewan yang hidup di daerah ini antara lain rusa, kijang, kerbau, antelop, jerapah, gajah, singa, citah, dan macan tutul. Sabana ditemukan di Afrika, Australia, Amerika Selatan, dan sebagian kecil wilayah Indonesia. Terakhir ada hutan hujan tropis, terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan. Hewan-hewan yang terdapat pada hutan ini adalah babi hutan, kera, burung, kucing, hutan, dan bajing. Corak flora dan fauna Indonesia bagian barat hampir sama dengan flora dan fauna di benua Asia. Corak flora dan fauna Indonesia bagian timur hampir sama dengan flora dan fauna di benua Australia. Sementara itu, corak flora dan fauna Indonesia bagian tengah merupakan flora dan fauna Indonesia asli. Mereka dikenal dengan istilah flora dan fauna Kepulauan Wallacea. Ada 3 kawasan utama persebaran flora Indonesia. Ketiga kawasan itu adalah sebagai berikut. A. Kawasan flora subregion Indonesia Maya di bagian barat, di mana terdapat hutan hujan tropis. B. Kepulauan Wallacea atau Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku di bagian tengah, di mana terdapat hutan musim. C. Subregion Australia di bagian timur, di mana terdapat hutan sabana. Ketiga kawasan flora ini terbagi atas 4 wilayah berikut. A. Wilayah flora Sumatera Kalimantan dengan tipe vegetasi hutan hujan tropis, hutan bakau atau mangrove. Contoh flora di wilayah ini antara lain Rafflesia arnoldi, maranti, damar, anggrek, lumut, cendawan atau jamur, dan paku-pakuan. B. Wilayah flora Jawa dan Bali dengan tipe vegetasi hutan hujan tropis, hutan monsun tropis, sabana tropis, dan hutan bakau. Contoh flora di wilayah ini antara lain pinus dan pohon jati. C. Wilayah flora Kepulauan Wallacea dengan tipe vegetasi sabana dan stepas tropis, hutan pegunungan, dan hutan campuran. Contoh flora di wilayah ini antara lain pala, cengkih, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar, dan kayu cendana. D. Wilayah flora Papua dengan tipe vegetasi hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan, vegetasi bakau, dan sabana. Contoh flora di wilayah ini antara lain eukaliptus. Pola persebaran fauna di Indonesia juga terbagi atas 3 wilayah berikut. 1. Indonesia bagian barat yang mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jenis hewannya adalah hewan asiatis, contohnya orangutan, kerbau, dan tapir. B. Indonesia bagian tengah yang mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Kepulauan Maluku. Jenis hewannya adalah hewan peralihan, contohnya anoa, babi, rusa, kuskus, monyet hitam, beruang, dan tarsius. Terakhir, Indonesia bagian timur